Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan salam sejahtera untuk kita semua. Bila pada video sebelumnya kita sudah membahas gravel di bawah 10 jutaan dan dibandingkan dengan band R5. Kali ini kita akan membahas band R5 dibandingkan dengan pesaing dekatnya, United Gravel. Dari segi harga, kedua sepeda ini agak lumayan selisihnya, sekitar 2 jutaan kalau dilihat dari harga pabrik. Di pasaran akan terjadi fluktuasi harga. Kedua model ini saya pilih agar bisa membandingkan apple to apple. Kedua sepeda menggunakan drivetrain Shimano GRX dengan variasinya. Bahasan akan kita batasi dari segi geometri dan kemampuan mekanik dari drivetrain sepeda. Sebelumnya, terima kasih bagi yang sudah subscribe dan bagi yang belum, mohon bantuannya untuk subscribe biar kita tambah semangat dalam membuat video. Tolok ukur. Ketika kita membandingkan suatu produk atau benchmark, kita harus menggunakan suatu nilai standar, sehingga menghasilkan perbandingan yang tidak bias. Kali ini saya akan menggunakan dua nilai standar, yaitu geometri frame kedua sepeda. Kemudian akan dicocokkan dengan kemampuan mekanis masing-masing drivetrain. Apakah kemampuan mekanis tersebut mendukung tujuan dari desain frame masing-masing sepeda? Ukuran geometri yang digunakan adalah geometri yang mempengaruhi posisi duduk, kestabilan kemudi, dan kestabilan sepeda. Posisi duduk akan mempengaruhi kecepatan. Faktor ini yang membedakan sepeda gravel dengan MTB. Kestabilan kemudi untuk melihat sejauh mana kemampuan responsif sepeda terhadap jalur gravel yang berliku. Dan yang terakhir, kestabilan sepeda untuk melihat sejauh mana sepeda bisa stabil ketika menghadapi jalur gravel yang bergelombang. Kemudian, kita akan melihat kemampuan mekanis dari masing-masing drivetrain dan pemilihan dimensi ban. Apakah semuanya mendukung apa yang diinginkan dengan desain frame yang dimaksud? Geometri. Dari data yang saya kumpulkan dari situs resmi mereka, untuk ukuran M, United Gravel memiliki efektif top tube yang lebih pendek dibandingkan band R5, selisih 31,9 mm. Sepintas kita bisa mengatakan band R5 lebih aerodinamis, posisi duduk lebih bungkuk. Tetapi bila kita melibatkan ukuran reach, stack, sudut-sudut seat tube dan head tube, ketinggian saddle ideal pesepeda, dan posisi handlebar di bawah saddle ideal sepanjang 50 mm dengan bantuan trigonometri dan grafis, maka diperoleh bahwa United Gravel lebih panjang jarak jangkauannya, yaitu 570,94 mm, sedangkan band R5 memiliki jarak jangkauan 569,71 mm, selisih 1,23 mm, selisih yang tidak terlalu signifikan. Artinya, kedua sepeda memiliki posisi duduk yang bisa dikatakan sama. Kemudian bila kita lihat dari segi panjang wheelbase, band R5 lebih panjang 19 mm. Panjang pendeknya wheelbase mempengaruhi stabilitas arah sepeda. Wheelbase yang panjang lebih stabil. Penanganan sepeda menjadi lebih terkontrol, tidak liar. Perbedaan panjang wheelbase akan terasa oleh pesepeda bila selisihnya sebesar 1% atau lebih. Panjang wheelbase Gravel 1000 mm dan band R5 1019 mm. Terdapat selisih sebesar 1,9%. Sehingga kita dapat menyimpulkan bahwa band R5 lebih stabil bila dibandingkan Gravel. Aspek geometri selanjutnya adalah panjang chainstay. Ada dua hal yang dipengaruhi oleh panjang pendeknya chainstay. Pertama adalah panjang rantai, dan kedua adalah distribusi beban. Semakin pendek rantai, maka semakin efisien kayuhan, lebih mampu menangani gaya traksi yang tinggi dari ban belakang. Dari segi ini, Gravel memiliki kayuhan yang lebih efisien dibandingkan band R5. Posisi ban belakang yang lebih maju akan menerima distribusi bobot yang lebih besar dibandingkan sepeda dengan chainstay panjang. Distribusi bobot yang besar ini menambah traksi ban lebih besar terhadap permukaan, sehingga ban belakang Gravel lebih memiliki traksi yang besar dibandingkan band R5. Ditambah dengan sudut seat tube Gravel yang lebih landai, posisi duduk pesepeda lebih ke belakang akan menambah traksi ban belakang. Aspek berikutnya adalah sudut seat tube dan sudut head tube. Semakin landai sudut-sudut ini, sepeda semakin stabil. Sepeda dengan sudut yang landai ketika melakukan drop akan mendarat lebih stabil dibandingkan sudut-sudut yang tegak. Kelemahan sudut yang landai adalah
dari aspek kecepatan dan efisiensi kayuhan. Seat tube tegak membuat kayuhan lebih efisien, dan head tube yang tegak membuat kemudi lebih responsif. Gavri memiliki sudut seat tube dan head tube yang landai, kebalikan dari band R5 yang memiliki sudut-sudut yang lebih tegak. Sehingga walaupun Gavri memiliki wheelbase yang pendek, kestabilan kemudi akan terbantu oleh sudut head tube yang landai. Dan band R5 mengandalkan posisi saddle yang mendekati bottom bracket untuk efisiensi kayuhan. Dan kestabilan akibat wheelbase yang panjang diimbangi oleh sudut-sudut yang tegak, membuat sepeda lebih responsif. Drivetrain. Kedua sepeda menggunakan drivetrain utama dari Shimano GRX. Perbedaannya terletak pada drifter. Band R5 menggunakan GRX STRX 810, sedangkan Gavril menggunakan GRX STRX 600. Perbedaan kedua drifter ini hanya pada bobotnya saja. GRX STRX 600 memiliki bobot 307 gram untuk drifter kanan dan 306 gram untuk drifter kiri. Sedangkan GRX STRX 810 memiliki bobot 286 gram untuk kanan dan 284 gram untuk kiri. Komponen lain bila dilihat dari list Shimano menggunakan materi yang sama. Crankset yang digunakan pun berbeda. Gavril menggunakan crankset Shimano GRX FCRX 640T, sedangkan band R5 menggunakan crankset sendiri dengan gear 38T. Kaset yang digunakan Gavril adalah 11-40T, sedangkan band R5 11-42T. Kedua sepeda ini menggunakan diameter ban yang berbeda. Gavril menggunakan 700x45C, diameter luar 712 mm, sedangkan band R5 650x47B dengan diameter luar 678 mm, sehingga Gavril lebih memiliki kecepatan yang tinggi dan band R5 memiliki akselerasi yang bagus. Gear inch kedua sepeda tersebut adalah Gavril 28-102 dan band R5 24-92. Dari data ini bisa kita simpulkan Gavril lebih mengandalkan kecepatan, sedangkan band R5 fokus kepada tanjakan. Gavril 16% lebih berat di tanjakan. Potensi kecepatan mekanis Gavril mencapai 43,9 km per jam dan band R5 39,7 km per jam bila dikayuh dengan cadence 90 rpm. Kesimpulan, posisi duduk kedua sepeda bisa dikatakan tidak ada perbedaan. Bila dilihat dari segi geometri, band R5 disiapkan untuk menghadapi jalur gravel yang banyak tanjakan. Hal ini terlihat dari kemudi yang stabil, traksi ban belakang yang kurang besar, dan wheelbase yang lebih panjang. Desain geometri ini ditunjang dengan pemilihan drivetrain yang siap untuk tanjakan. Sedangkan Gavril lebih fokus kepada kecepatan. Hal ini terlihat dari wheelbase yang lebih pendek, rantai yang lebih pendek. Kecepatan Gavril tidak hanya untuk jalan aspal mulus, tetapi dipersiapkan untuk jalan setapak gembur. Hal ini terlihat dari traksi ban belakang yang tinggi, agar ban tidak slip ketika sepeda dipacu dengan kencang di jalur yang basah, dan sudut-sudut yang landai sehingga stabil di jalan bergelombang. Desain frame Gavril ini didukung oleh pemilihan drivetrain yang lebih fokus pada kecepatan. Jadi bila jalur gravel Anda banyak turun naiknya, maka band R5 lebih cocok. Bila jalur gravel Anda adalah jalan setapak yang gembur, banyak bebatuan, dan Anda tetap ingin bersepeda dengan cepat di jalur seperti itu, Gavril akan lebih mampu menghadapi medan datar tapi gembur dan basah. Bila ada data yang salah atau interpretasi saya yang keliru, mohon koreksinya. Semoga informasi ini bermanfaat. Tetap sehat. Salam goes.